Shalom. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan aku Daniel. Saya Debbie. Aku Immanuel. Kembali lagi di Saron Sharing Rohani. Di sini kita akan membahas sesuatu yang simple, penting, tapi jarang dibahas. Sebelum kita mulai pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa atas hari ini yang indah yang Kau beri kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk saling bercerita, saling sharing satu dengan yang lain. Biarkanlah Bapa apa yang kami lakukan ini semua untuk memuliakan nama-Mu, dan berkatilah orang-orang yang menonton video ini. Biarkanlah supaya mereka menonton ini juga mendapat berkat yang daripada Engkau. Kami hanya berserah berharap padamu, sertailah seri ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi pada hari ini kita akan membahas resolusi di tahun 2021. Nah, nanti juga akan kita membahas suka dan duka selama di tahun 2020 itu seperti apa gitu. Lalu apa yang belum tercapai dalam kehidupan kita di tahun 2020, atau mungkin yang sudah tercapai di dalam 2020, mungkin ada gitu loh. Nah mungkin ada yang mau sharing dulu gitu tentang keluh kesah suka dan duka di tahun 2021. 2020. Oh iya 2020, maaf grogi. Banyak sukanya apa dukanya? Aku banyak dukanya Banyak. ya. Aku banyak dukanya, apalagi awal-awal tahun. Aduh banyak dukanya sekali. Cerita lah. Share ke teman-teman semua. Dukanya sih ya itu ya, kalau boleh cerita gitu ya untuk Boleh. ke kalian dan juga ke penonton gitu ya. Jadi di tahun awal 2020, jadi ada sebuah insiden yang dimana saya kurang tegas untuk memberi keputusan. Jadi ada seorang teman saya dekat sama teman itu gitu ya. Ternyata saya nggak tegas dengan diri saya sendiri untuk sekali ya tetap ya, sekali tidak tetap tidak itu loh. Itu yang akhirnya dari kejadian itu aku merasa bahwa ketidaktegasanku memperburuk semua keadaan. Jadi yang dimana ada yang pro dan kontra dengan aku berteman dengan temanku, ada yang suka, ada yang enggak gitu loh. Jadi dari ketegasanku, lalu bagiku menurutku semua kacau balau gitu. Kacau balau ya akhirnya, karena kenapa kacau balaunya? Aku menutupi kesalahan orang lain. Jadi misal ada si A sama si B gitu ya. Si A sama si B, anggap aja si A cerita ini, lalu aku nggak mungkin cerita ke si B, lah si B cerita ke aku nggak mungkin cerita sama si A. Jadi alhasil karena aku ibaratnya menyimpan rahasia mereka, dan ya ada apa kayak kalau misalnya apa, pokoknya segala sesuatu pasti ketahuan tuh apa ya ibaratnya itu ya. Oh, sebaik-baiknya tupai melompat pasti jatuh juga apa? Iya, gitu nggak sih? Iya. Kan ya? Ya bisa seperti itu, cuman ibaratnya kalau Kalau ada disimpan pun juga baunya. baunya itu loh, yang ada baunya itu loh. Apa ya, peribahasa apa itu loh, perumpamaan atau peribahasa apa? Ya aku lupa itu. Akhirnya terkuak lah gitu loh. Hal yang aku sembunyikan dari si A sama si B semua terkuak. Ya sudah langsung ya memang dasar aku sendiri, dasar laki-laki nggak punya ketegasan sama sekali. Laki-laki juga kayak gitu ya, Im, ya. Iya, laki-laki. Dasar laki-laki gitu. Aduh, cukup. Tapi ujungnya selesai ya. Untungnya selesai. Tapi nggak tahu gimana nasib
si A sama si B aku juga nggak tahu gitu. Soalnya ya sudah nggak berani kok atik gitu loh, udah nggak berani kok atik, udah nggak berani untuk mempertanyakan gimana keadaan mereka berdua. Jadi ya itu sih mungkin apa ya, bukan suka duka aku, mungkin itu duka yang yang aku alami di tahun 2020 gitu. Akhirnya ketika aku pernah berpikir gini, karena itu bagiku sangat chaos, sangat kacau gitu ya. Aku berpikir sebelum corona datang di Indonesia, aku sudah berpikiran bahwa di tahun 2020 ini pasti akan lebih chaos lagi. Nggak tahu tentang aku, pasti tentang Indonesia ini, intinya gitu. Aku merasa seperti itu. Jadi kalau memang diberitakan corona sudah ada di Cina, cuman kan katanya di Indonesia nggak mungkin ada corona karena wilayah tropis gitu kan. Langsung aku cukup yakin ini pasti bakal chaos. Ternyata memang benar. Itu aku berpikir atau memprediksi di akhir Februari. Ternyata memang benar di awal Maret kan corona ada sampai ke Indonesia kan, lalu menyebar, akhirnya terjadilah pandemi di Indonesia juga. Itu yang aku sudah siap gitu, karena di awal-awal bulan Januari, Februari sudah datang sih, Maret, April, Mei biasalah. Tapi kalau masalah pandemi itu kan juga bukan hanya masalah kita aja ya, kita masalah bersama juga. Betul. Jadi memang tahun ini gitu kan, tahun 2020 ini adalah tahun dimana Indonesia, di negara kita, terus juga di negara-negara lain di dunia itu lagi berduka ya kan, karena adanya virus ini kan. Jadi apa yang kita rencanakan di tahun ini ya kan, apa yang kita mau lakukan, semuanya serba terhambat ya kan. Betul. Bahkan sampai nggak bisa kita lakukan. Contohnya kayak yang pertama kali PSBB itu ya kan, apalagi kita kan di Sidoarjo, di Surabaya ya. Pertama kali PSBB juga chaos juga kan, macet ya kan, habis itu ya banyak lah aktivitas yang tertunda, apalagi sampai batal gitu kan karena pandemi ini. Sungguh ya kita semua nggak pengen lah ini sampai berlarut-larut gitu kan. Semoga cepat berakhir aja sih. Kita tetap doakan dunia kita ini. Dunia Iya, kita. betul. Itu sama itu ya, pas jadi kan rencana kan kantorku gitu mau ngadain liburan, tetap ngotot di bulan April. Cuma kan corona sudah di Indonesia itu Maret akhir ini. Bayar sudah nyewa villa, sudah setiap mobilnya semua sudah. Akhirnya dibatalkan gitu. Langsung aku berpikir gini, waduh, padahal ini liburan pertama kali dalam aku bekerja gitu loh. Memang di perusahaan lain ada, cuma aku nggak ikut. Nah, kalau di perusahaan ini diwajibkan untuk ikut gitu. Nah, aku pengen ngerasain gimana sih rasanya liburan dengan satu kantor gitu. Ternyata tidak jadi ya. Betul kata Immanuel gitu loh, segala yang kita rencanakan akhirnya kacau semua kalau disebabkan oleh pandemi. Iya, tapi kalau kita tengok ke belakang ya, dan kita sangat pautkan dengan, ya bukan kita sangat pautkan sih, kita coba berpikir positif kan. Menurut kalian ini maksud Tuhan dari apa yang terjadi di bumi kita saat ini itu apa sih melalui virus ini tadi gitu? Hal positif apa gitu loh? Kan kita kan dituntut untuk selalu sebisa mungkin untuk berpikir positif dan dalam segala hal kan ya. Iya. Kalau menurut kalian apa sih ya itu tadi loh, Kayak rencana Tuhan yang positif buat kita itu melalui kejadian pandemi Ya ini. karena ya kalau aku pribadi sih ya tahun 2020 itu memang tahun yang luar biasa sekali ya. Sebenarnya sih ya dari tahun kemarin sih, tahun 2020 itu ya aku rasa luar biasa banget sih. Apalagi Tuhan berproses itu ya terlihat baik, cuma prosesnya itu begitu menyakitkan gitu ya tahun 2020. Kadang juga pengen protes banget sama Tuhan, kenapa dan kenapa. Aku yakin kalian juga pernah merasakan seperti itu dalam hal apapun ya. Cari kerja yang kerja yang terhambat lah atau apapun yang untuk kalian rencanakan dengan matang nggak bisa juga gitu kan. Tapi ya gitu, selalu ada hal-hal yang baik gitu kan, walaupun prosesnya itu sangat-sangat menyakitkan gitu. Nah tahun 2020 ini karena ada corona,
awalnya kaget gitu kan. Biasanya kan kalau keluar rumah itu masih rame gitu kan, ini belum sepi gitu. Awalnya gini, gila ternyata bisa sepi ini juga gitu ya. Tapi seneng sih soalnya kan sepi, terus tapi lama-lama juga sepi gitu. Terus corona kan kita kan udah nggak bisa ke gereja udah lama kan ya, sejak Maret ya Maret pertengahan udah sama sekali nggak ada gereja. Online juga cuma youth aja gitu kan ya, anak youth aja dan suka minggu. Nah itu merasakan bahwa ternyata bersyukur ya kemana gereja itu ya, bener gak sih? Ya selama ini kayak gereja minggu mungkin kayak rutinitas gitu ya, kita pikirkan ternyata seistimewa itu gitu, kayak bisa ketemu sama teman-teman, sama orang lain, terus kita bisa beribadah bareng. Ternyata bedanya di sini loh, ternyata kalau kita ibadah bareng sama ibadah sendiri gitu. Nah tapi baiknya sih karena dari gereja kan dianjurkan untuk ibadah keluarga ya, itu juga ya di Tuhan jalan juga sih. Walaupun kadang-kadang juga krik-krik kayak beda banget gitu sama gereja juga kan. Kadang-kadang juga merasa cuma rutinitas aja ibadah di rumah gitu. Cuma di sini bersyukurnya sih yang selama ini tak inginkan ya, tak impikan itu untuk ibadah di rumah akhirnya bisa terlaksana walaupun awalnya dengan terpaksa gitu kan. Gitu, jadi ternyata seperti ini rasanya gitu ya, kalau ibadah bersama satu keluarga gitu. Mungkin kalau nggak ada corona belum terjadi juga gitu loh. Mungkin tentu terjadi ya. Jadi cuma nanti enak gitu. Karena karena ada keterpaksaan kan. Kalau kita nggak ibadah juga yang ada isinya apa-apa. Terpaksanya kan karena kondisi kan, kondisi yang menuntut kita untuk ibadah sendiri kan. Karena corona tadi. Juga kan lewat ibadah di maksudnya ibadah keluarga tadi kan kita juga semakin dieratkan gitu antara hubungan keluarga kita dalam hal rohani kan, benar kan? Kadang kita mungkin ada beberapa ya, atau mungkin kalian penonton semua sering di rumahnya ada ibadah keluarga gitu, tapi kan enggak sedikit juga yang di rumahnya tuh nggak ada ibadah gitu kan, ya kan, ibadah keluarga maksudnya. Jadi lewat pandemi ini kita kayak oh iya ya, ternyata ibadah keluarga itu juga penting gitu untuk membangun rohani, bukan cuma diri kita aja tapi juga satu keluarga kan. Kayak keluarga itu kan jadi kayak kesatuan gitu kan sih, ya kan, ada kesatuan gitu di keluarga sama kayak kita. Terus bersyukur Tiba sama kayak kita kesatuan kan ini kan kita keluarga rohani. Terus itu ya Bang, lebih bersyukur kalau memang bisa ibadah gitu kan. Ternyata seberharga itu juga gitu. Kayak Tuhan menyadarkan ya banyak hal gitu lah. Ibaratnya kita nggak akan bisa belajar bersyukur tentang aku ibadah ketemu misalnya offline gitu ya, kan biasanya biasa-biasa saja, baru itu langsung ada pandemi, kita langsung belajar aku harus bersyukur ketika semua kembali normal, bisa ibadah kembali, bertemu dengan yang lain gitu. Itu diajarkan kita untuk bersyukur tentang hal-hal yang begitu kecil, gitu kan? Yang selama ini jadi biasa banget gitu ya. Betul, yang selama ini menjadi biasa. Kita tahu bahwa hal-hal yang biasa itu penting bagi kita. Kalau aku sih menurutku hal yang perlu aku syukurkan di kejadian di tahun 2020 ini selama pandemi ya, terlebih tepatnya gini. Jadi aku sadar bahwa kan gereja tidak boleh gereja ditutup kan. Lalu seperti yang kita ceritakan tadi, kita bisa ibadah lewat online aja. Cuman aku jujur bahwa aku kalau ibadah online mungkin lewat youth atau lewat yang lain, aku imanku kurang bertumbuh gitu. Jujur aja gitu. Kayak aku merasa stagnan atau mungkin bisa dibilang malah menurun gitu loh tentang hal kerohanian itu. Lalu aku bukan berdoa ya, kayak bergumul dalam hati. Kalau aku terus kayak gini, tidak ada dorongan atau perubahan dalam hidupku, teruslah aku bisa puji Tuhan kalau stagnan misalnya ibadah aku gitu ya, tetap rohaniku tetap mungkin pagi doa terus puji Tuhan kalau stagnan. Kalau turun gimana? Itu aku yang cukup jujur aja cukup takut ya, was-was. Dan juga jujur aja aku nggak bisa gitu loh, nggak bisa kalau dalam hal stagnan. Aku butuh hal yang baru lagi. Akhirnya di bulan 6, bulan 7 gitu, bulan 5 tuh bagiku titik dimana aku down. Itu dimana aku down karena pandemi. Gara-gara pandemi
kerjaanku, jadi ya semua pasti dialami lah, kayak ada PHK, lalu gaji dipotong dan sebagainya lah. Itu di bulan 5 ini untuk titik dimana aku down. Cuman waduh, aku nggak bisa deh kayak gini terus. Di bulan 6 aku bukan memberanikan diri, mencoba atau menambah jam doaku. Jadi yang dimana aku jam doaku misalnya jam segini, aku harus tambah deh jam segini. Berarti misalnya sehari sekali aku tambah 2 kali, ibaratnya gitu. Lalu memang jujur aja dalam hal itu aku berat hati dalam gini. Waduh Rek, biasanya jam segini aku main HP, lalu lihat video. Sekarang saya tambahan jam doa. Iya, itu mungkin bagi mereka yang sudah terbiasa untuk jam doa itu enggak enteng. Tapi bagi kita yang belum pernah menambah jam doa atau belum pernah punya saat teduh gitu, terasa berat. Wah, pengen main HP terus, pengen chattingan terus. Itu yang aku rasain. Tapi nggak bisa. Aku tetap harus menambah imanku. Akhirnya jujur aja secara terpaksa aku komitmen selama bulan 6 aku harus nambah jam doaku jam segini. Lalu memang nggak sempurna, aku ada bolongnya. Tapi ya kayak misalnya dalam sebulan mungkin bolongnya 3 atau 4, dalam bulan ke-7 juga bolongnya 2 atau 3 gitu. Memang aku merasa bersyukur gitu. Hal yang aku pengen capai aku kan menulis hal yang pengen tak capai di awal Januari 2020. Hal yang pengen tak capai salah satunya adalah menambah jam doa. Aku nggak menyangka bahwa aku bisa menambah jam doaku. Wah, puji Tuhan gitu. Maksudnya ada dorongan untuk aku harus menambah kerohanianku gitu loh. Kalau aku juga jujur aja ya, kalau misalnya nggak ada pandemi, mungkin aku cukup banyak beralasan ngapain aku nambah jam doa, kan aku sudah ada jam doa sendiri. Betul gitu. Kayak misalnya contoh ya, aku jam doaku pagi, aku lalu tak tambahin malam. Nah aku berpikir ya, ketika kan malam kan biasanya kita lagi istirahat, lagi nyantai gitu. Nah aku merasa ngapain aku pakai jam doa malam, kan pagi aku sudah. Itu loh yang aku membuat diriku mau maju tapi ternyata mundur lagi gara-gara aku sudah punya jam doa, pengen tambah lagi. Ngapain sih itu yang sulit. Aku pribadi sulit karena belum sepenuhnya dekat sama Tuhan. Kalau sepenuhnya sudah dekat pasti enteng lah, pengen nambah lagi gitu sih. Aku bersyukur di tahun 2020 sih seperti itu, mengalami atau menambah jam doaku. Kalau masih masih ada perkembangan. Ada perkembangan. Kalau menurut Immanuel sendiri itu gimana di tahun 2020 ini? Kalau aku sih yang jadi pengalamanku ya di tahun 2020 kemarin ya. Ini kan kita masuk tahun baru kan ya, 2021. Kalau di tahun baru kemarin, tahun 2020 kemarin aku sih jujur aku lebih mengandalkan Tuhan sepenuhnya gitu kan. Diawali dari aku kan mulai mengerjakan skripsi dulu. Yang awal tahun 2020 kan aku masih ngerjain skripsi kan. Awal Februari ya. Itu aku masih awal start ngerjakan skripsi itu kan aku pure buat sendiri gitu kan. Aku pertama itu aku dapat dosen pembimbing kan yang profesor gitu. Jadi segala sesuatu yang aku buat itu harus ibaratnya kayak sempurna gitu kan. Harus sesuai dengan literatur yang ada gitu. Sesuai dengan keinginan beliau tepatnya. Nah, dari situ aku kan gimana caranya gitu loh. Aku referensinya juga bingung, judulnya juga bingung gitu kan. Akhirnya di situ aku mulai gak bisa ini. Kok misalnya aku mengandalkan kekuatanku sendiri gitu kan. Gak jadi skripsiku. Aku mulai buat aku harus membiasakan untuk mengandalkan Tuhan gitu kan. Jadi aku optimis buat aku tak buat pelan-pelan gitu. Kalau misalnya aku nggak bisa, aku belajar. Tapi tetap aku nggak lupa buat minta petunjuk sama Tuhan gitu. Sampai akhirnya
aku selesai ya apa namanya bimbingan, habis itu apa namanya bimbingan ya kan, habis itu di ACC bimbingan lagi, ACC lagi sampai sidang sampai akhirnya wisuda semuanya lancar gitu kan. Itu aku cukup yakin itu nggak luput dari penyertaan Tuhan gitu loh. Kalau misalnya memang aku nggak mengandalkan Tuhan, nggak mungkin hasil yang aku dapat itu bisa semaksimal ini gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, setelah aku lulus kuliah kan aku juga nyari kerja kan. Dan kondisi aku nyari kerja itu waktu pandemi kan, kalian tahu juga kan kalau pandemi kan gimana sih? Iya sulit banget. Apalagi pada saat itu tuh waktu-waktunya perusahaan itu kan mengurangi pegawai, pilot, terus PHK yang banyak, ya kan? Jadi kayak hopeless gitu loh, ya kan? Asa Gimana sih bisa nggak gitu loh? Benar, bisa nggak aku dapat kerja di kondisi kayak gini? Itu aku lebih lagi mengandalkan Tuhan. Gitu. Jadi kayak nggak mungkin. Aku misalnya nggak mengandalkan Tuhan, aku nggak mungkin bisa masuk kerja gitu kan. Dengan segala cara apapun yang aku lakukan, kalau nggak aku minta bimbingan dari Tuhan, nggak akan mungkin gitu. Sampai akhirnya aku dapat kerja itu kan satu ibaratnya satu set lah. Habis aku selesai kuliah dengan lancar gitu kan, hasil maksimal, terus aku bisa dapat kerja itu satu paket komplit, dimana ya gini ya, mengandalkan Tuhan dalam pergumulanku tuh kayak gini gitu loh. Dalam segala perkara tuh kayak gini. Jadi masalah pasti ada, cuma kan hasilnya itu loh, ya kan, buahnya itu loh, dari kita mengandalkan Tuhan itu kayak gimana sih gitu kan. Lalu aku sempat berpikir gini, perlu nggak sih berdoa sama Tuhan tentang Tuhan sertai supaya potongannya bagus gitu? beneran? Nah, temanku waktu itu megang tangannya yang cowok gitu kan. Terus kata gini, nanti kalau hamil ya, gitu kan.